Ketemu kembali Sobat All About China. Tak henti-henti kami doakan agar Sobat sehat, murah rezeki dan tetap bersemangat. Topik hari ini kita membahas spacecraft berawak atau manned milik China. Spacecraft generasi terbaru atau suksesor generasi sebelumnya. Dan hanya 3 negara yang mampu menguasai teknologi ini, yang sudah memiliki jam terbang alias teruji. Teknologi ini hanya menjadi monopoli dari ketiga negara, Rusia, Amerika, dan China. Nantinya calon berikutnya adalah India. Namun India belum mencapai hasil apapun, bahkan belum teruji untuk saat ini. Tiga negara adidaya pesawat antariksa berawak yang bertugas menghantarkan manusia ke stasiun antariksa ataupun modul yang lain saat sudah berada di orbit, sekaligus memulangkan manusia kembali ke bumi dengan selamat. Ilmu ini muncul pertama kali tahun 1960-an, di mana era Perang Dingin Soviet dan Amerika, sehingga melahirkan karya-karya yang besar. Mereka terlibat dalam adu ilmu antariksa. Kedua negara sangat dominan, dan klimaksnya spacecraft yang menghantarkan Amerika ke bulan lewat misi Apollo. Ketika Perang Dingin dalam sektor pesawat antariksa berawak antara Soviet dan Amerika di tahun 1970-an, China menjadi negara ketiga yang mencoba mendesain pesawat antariksa berawak untuk masuk dalam persaingan dengan negara-negara adidaya pada masa itu, Amerika dan Soviet. Pada tahun 1970, namun dibatalkan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. China kembali mencoba hal serupa pada tahun 1180, namun kandas kembali. Tidak putus asa, mereka akhirnya berhasil menguji spacecraft berawak perdana tahun 2003 dan bernama Shenzhou, sekaligus berhasil menjadi negara ketiga yang mampu mengangkut dan memulangkan astronot. Secara timeline, sejauh ini cuma ada 3 negara yang sukses besar menguasai ilmu ini. Ada juga yang gagal sekalipun mencobanya berkali-kali. Mereka ada ESA, Badan Antariksa Eropa, lalu Jepang, yang sudah berkali-kali mendesain dan berambisi untuk menguasai ilmu ini. Namun berkali-kali juga mereka gagal. 3 negara yang ingin secara mandiri menguasai ilmu ini, mereka ada India, Jepang, dan ESA. Ketiga negara tersebut dalam proses, sekalipun tidak jelas kelanjutannya hingga topik ini dibuat. Shenzhou nama spacecraft berawak Cina yang menjadi line up untuk mengakomodir perpindahan manusia dari bumi ke stasiun antariksa di orbit. Sejauh ini Shenzhou sudah 20 kali melakukan peluncuran dan tercatat sejauh ini 100% sukses rate. Saat ini cuma ada 3 spacecraft yang aktif dari ketiga negara yang mampu mengakomodir, yakni Soyuz milik Rusia, Space Dragon Crew milik SpaceX Amerika, dan Shenzhou milik China. Adapun New Shepard milik Blue Origin Jeff Bezos Amerika, namun dikatakan pesawat berawak suborbital, artinya belum mampu mengorbit bumi, dan ketinggian pun hanya 100 km di atas permukaan laut, artinya jatuh kembali ke bumi beberapa saat setelah peluncuran. Oleh itulah dinamakan suborbital. Dari struktur lebih sederhana, tidak memiliki servis modul atau propulsi modul tersendiri, kemampuan untuk orbital atau docking, melainkan hanya kapsul semata. China mampu menguasai hal strategis bergengsi, memberi bukti mandiri menguasai teknologi ini, sehingga tidak ada negara yang mampu mempersulit China untuk berkembang.
Baru-baru ini kita melihat ketegangan antara Rusia dan Barat yang mana mempengaruhi kinerja stasiun antariksa internasional. Hingga detik ini Rusia mengambil porsi yang cukup dominan untuk menyokong kelanjutan stasiun antariksa internasional, baik dari servis modul atau core yang dimiliki oleh Rusia, menghantarkan kru hingga logistik, semua dari Rusia. SpaceX hanya sesekali dan baru-baru ini saja menghantarkan logistik hingga kru. Apabila Rusia mencabut modul intinya, maka ISS terancam di orbit. Sebab tak ada negara yang sanggup menggantikan Rusia pada peranan ISS untuk sementara waktu. Modul-modul Amerika dan sekutu hanya berperan sebagai modul riset hingga eksperimen, bukan core atau servis modul yang berperan melakukan manuver, koreksi orbit dan penyeimbang sebagainya. Melihat kejadian ini, kita mulai paham China sangat mandiri, berdaulat di antariksa, tidak ada yang mampu mendikte mereka sebab semua dilakukan sendiri, dari servis modul atau core, modul lab, kargo hingga spacecraft berawak. Semua dikerjakan sendiri hingga mereka benar-benar mahir ilmu bergengsi. China sudah menyiapkan spacecraft berawak generasi baru yang mana lebih besar secara pressurized room atau modul kapsul yang lebih besar sehingga mampu mengangkut hingga 7 awak yang sebelumnya hanya 3 awak. Dengan penyempurnaan dan tidak kehilangan fungsinya, dahulu Shenzhou terdiri dari 3 modul menjadi 1. Kapsul modul, servis modul, propulsi, dan orbital modul. Generasi baru hanya terdiri dari servis modul dan kapsul modul, layaknya Crew Dragon milik SpaceX. Generasi baru ini juga diperuntukkan misi mengirim awak ke bulan, di mana akan ada tambahan modul, yakni modul khusus ke bulan. Jadi konfigurasinya fleksibel sesuai misi. Spacecraft berawak Cina yang baru lebih lebar, lebih berat, tentunya lebih canggih, dilengkapi inflatable sejenis airbag atau kasur tekanan saat mendarat, sehingga memungkinkan awak di dalam kabin lebih nyaman saat touchdown. Tahun 2020, China mengujinya, memverifikasi spacecraft baru ini, dan berada di orbit bumi selama 2 hari, lalu mendarat kembali dengan sangat baik. Di dalam kabin aman saat proses re-entry atau terbakar atmosfer bumi, dengan kecepatan velocity 9 km per detik. Spacecraft baru ini sudah siap, namun China masih merancang roket khusus untuk diinstal spacecraft baru ini. Kemungkinan roket hasil modifikasi dari Long March 5. Keunggulan spacecraft baru, yakni kapsul kemungkinan dapat digunakan kembali. Sebab strukturnya sangat kuat, mempunyai keunggulan menahan vibrasi sehingga astronot lebih nyaman, baik saat meluncur maupun jatuh kembali ke bumi. Panel surya yang lebih efisien, tangki bahan bakar yang lebih besar, sehingga memungkinkan spacecraft melaju lebih cepat, dan lifespan. Dilengkapi AI sehingga memungkinkan spacecraft mengendalikan dirinya sendiri. Dilengkapi entertainment dan antarmukai yang baik, alunan musik, pencahayaan, dan dibuat senyaman mungkin di dalam kabin. Ini bentuk kelanjutan spacecraft berawak milik China. China buat kagum, terus memperbarui kompetensi mereka, baik di bidang apapun maupun antariksa. Mereka sudah memikirkan masa depan. Dengan spacecraft baru yang mampu memuat hingga 7 orang, namun kemungkinan konfigurasi 4-5 orang, sudah dipastikan akan ada 1 hingga 2 astronot dari negara lain. Semoga saja Indonesia diberi kesempatan, baik pelatihan hingga bergabung dalam misi antariksa.
China juga sedang mengembangkan pesawat antariksa yang layaknya pesawat ulang-alik, bermesin kombinasi atau hybrid, yakni hybridding dan roket. Jadi propulsi bertugas sesuai saat pesawat berada pada lapisan angkasa hingga luar angkasa, seperti berada pada troposfer hingga exosfer. Saat ini hanya China dan Amerika yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang teknologi, sebab memiliki banyak dana dan sumber daya manusia didukung dari pemerintahan. China sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan masuk dalam salah satu aspek pilar penting dalam bernegara saat ini. Mereka mempunyai masa depan yang lebih baik oleh karena sumber daya manusia yang besar dan efektivitas anggaran. Mereka akan meningkatkan kemajuan peradaban manusia dan patut dinantikan. Mereka sudah memiliki rencana 25 tahun mendatang mereka sudah harus punya spacecraft yang berada pada ujung tata surya, yakni 100 astronomical unit atau 15 miliar kilometer dari bumi. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meramaikan channel ini. Sudah meluangkan waktu. Jumpa kembali di pembahasan berikutnya. Salam Albot China.